Teori-teori pengakuan. Pengakuan merupakan situasi fakta atau permintaan untuk diakui oleh negara-negara lain. Misalnya munculnya negara-negara baru, perubahan pemerintahan di luar kerangka konstitusionalnya, perubahan wilayah dengan kekerasan karena perang saudara. Pengakuan merupakan kelembagaan yang sangat penting artinya dalam hubungan antar negara. Dalam abad ke-20 ini, tidak ada satu negara pun dapat hidup terasing dari negara-negara lainnya, dan alat-alat komunikasi modern telah mendorong menciptakan hubungan interdependensi yang erat antar negara-negara di dunia ini. Sebelum suatu negara baru dapat mengadakan hubungan dalam berbagai bidang dengan negara-negara lainnya, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, maka terlebih dahulu harus melalui pengakuan. Pengakuan dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, pengakuan kepada suatu negara terkait erat dengan masalah hukum dan politik yang sulit dipisahkan secara jelas. Pemberian atau penolak pengakuan seringkali pengakuan adanya suatu negara dapat melalui berbagai cara, dipengaruhi oleh perkembangan politik, namun akibat berimplikasi pada hukum. Tidak ada kewajiban negara untuk mengakui negara lain. Tidak ada negara atau pemerintah mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Terkait pengakuan, pakar hukum internasional tetap berupaya untuk melihat mana yang paling menonjol. Banyak pendapat mengatakan pengakuan merupakan suatu perbuatan hukum, tetapi ada juga yang mengatakan pengakuan lebih bersifat politik, tetapi berimplikasi hukum. Konsekuensi politis suatu pengakuan. Dengar diakuinya suatu pemerintahan baru, konsekuensi yang ditimbulkannya dapat berupa konsekuensi politis tertentu dan konsekuensi yuridis antar negara yang diakui dengan negara yang mengakui. Konsekuensi politis misalnya antara kedua negara dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik. Selain alasan politis, pemberian pengakuan suatu negara kepada negara lain terlebih dahulu harus yakin bahwa negara baru tersebut telah memenuhi unsur-unsur minimum. Konsekuensi yuridis suatu pengakuan. Yang pertama, pengakuan tersebut merupakan pembuktian atas keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pengakuan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antar negara yang mengakui dan yang diakui. Ketiga, pengakuan memperkokoh status hukum negara yang diakui di hadapan pengadilan negara yang mengakui. Fungsi pengakuan untuk menjamin suatu negara baru setelah mendapat pengakuan dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisasi politik yang merdekakan berdaulat di tengah-tengah keluarga, bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. Bradley mengatakan, lembaga pengakuan internasional di samping nantinya yang penting dilihat dari segi doktrin hukum internasional juga merupakan masalah yang selalu menjadi pemikiran bagi kementerian-kementerian luar negeri dan bagi para sarjana hukum internasional yang perhatiannya terutama tertuju kepada penerapan sistem itu dalam praktek. J.G. Stark berpendapat bahwa masalah pengakuan kelihatannya merupakan suatu masalah yang sederhana, namun ternyata ini merupakan salah satu bagian yang paling sulit dalam hukum internasional. Bukan saja dilihat dari segi asas-asas, tapi juga secara intrinsik karena banyaknya masalah-masalah sulit yang sering terjadi dalam praktek. Jenis pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan de facto diberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintah dari negara yang diakui itu lahir atau eksis. Dalam pengakuan ini, masih ada keraguan dari negara yang memberikan pihak pemberi pengakuan akan keberlangsungan dari negara tersebut, tanpa mempersoalkan keabsahan yuridis pihak yang diakui. Sekali pengakuan diberikan, sejak saat itu konsekuensi hukum dari hubungan timbal balik antar kedua negara dapat berlangsung. Meskipun dilakukan secara diam-diam, apakah pihak yang diakui de facto tersebut akan bertambah efektif, eksistensinya ataukah sebaliknya, adalah sangat bergantung pada perkembangan faktual dari negara tersebut. Dalam hal ini, negara yang diberi pengakuan de facto semakin efektif. Negara yang semula memberikan pengakuan de facto tersebut dapat menindaklanjuti. Pengakuan de jure. Pengakuan secara de jure baru dapat diberikan apabila negara yang hendak memberi pengakuan percaya bahwa negara yang akan diakui secara de jure tersebut telah memenuhi kualifikasi menurut hukum internasional. 3 teori untuk mengetahui apakah pengakuan membawa suatu akibat hukum terhadap status atau keberadaan suatu negara. Yang pertama, teori deklaratoir. Yang kedua, teori konstitutif. Yang ketiga, teori pemisah atau jalan tengah.
Dua cara pemberian pengakuan. Yang pertama, pengakuan secara tegas, bahwa pengakuan itu diberikan secara tegas yaitu melalui suatu pernyataan resmi. Yang kedua, pengakuan secara diam-diam atau tersirat, bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam: pembukaan hubungan diplomatik, kunjungan resmi seorang kepala negara, pembuatan perjanjian yang bersifat politis dengan negara yang diakui secara diam-diam itu. Pengakuan bersyarat suatu pengakuan. Pengakuan bersyarat ini ditemukan dalam situasi pengakuan terhadap negara, bahkan pada akhir abad ke-19 yang dituntut supaya memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas. Menurut Malcolm Shaw, pengakuan model ini tidak mendapatkan tempatnya dalam hukum internasional sebab secara teoritis, meskipun pengakuan terkadang lebih bermotifkan kepentingan politik, sekali telah diberikan pengakuan kepada suatu negara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dicabut lagi. Penarikan kembali pengakuan. Pengakuan de jure sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali. Asas ini berlaku selamanya sekalipun pengakuan diberikan atas dasar politik atau hubungan dengan suatu telah diputuskan. Pemutusan hubungan diplomatik tidak berarti penarikan kembali pengakuan. Contoh, ketika Inggris memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia Soviet dalam tahun 1929 yang sudah diakuinya de jure dalam tahun 1924, bahkan Inggris turut serta bersuara untuk mengeluarkan Soviet dari LBB dalam tahun 1939. Secara umum, pengakuan yang diberikan oleh suatu negara harus dengan kepastian. Artinya, pihak yang memberi pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum. Apabila pengakuan itu diberikan, maka pengakuan itu akan berlaku untuk selamanya. Dalam pengertian, selama pihak yang diakui itu kita tidak kehilangan kualifikasinya. Akibat hukum dari pengakuan. Pengakuan menimbulkan akibat-akibat mengenai hak, kekuasaan, dan privilege dari negara atau pemerintah yang diakui menurut hukum internasional dan dalam hukum nasional negara yang mengakui. Apabila pengakuan menjadi masalah pada pengadilan nasional, maka persoalan-persoalan pembuktian, penafsiran, dan prosedur menjadi pertimbangkan. Sekian dari saya, terima kasih.